Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bu Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu kajian teks bahasa Inggris. Nama saya Akmalu Baidillah, NIM 186 031 123 10 11. Judulnya Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the ethics of dakwah in the digital age. Penulisnya ialah Agus Fatuh Widoyo, Muhammad Abadu, M. Abadu Amri atau Ilah Islami, diupload di jurnal Ilmu Dakwah Sinta kedua. Pengertian judul: Moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dakwah di era digital, merujuk kepada sebuah panduan etika dakwah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam beragama, terutama dalam konteks digital. Fatwa ini memberikan pedoman kepada para dakwah untuk mengadopsi sikap yang moderat, menghindari ekstremisme, dan mempromosikan toleransi dalam menyebarkan ajaran agama di dunia digital. Abstraknya, masalah serius yang memerlukan perhatian baik dari pemerintah maupun umat Islam di Indonesia. Pemerintah perlu mengawasi dan mengatur konten tersebut untuk memastikan tidak ada yang merusak persatuan dan kesatuan di sosial dan bangsa. Di sisi lain, umat Islam juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dakwah yang mengedepankan toleransi dan kerukunan antar agama, serta menghindari konten yang provokatif. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci mengatasi masalah ini. Metode menganalisis tingkat moderasi dalam praktik keagamaan di Indonesia dengan fokus pada penilaian sejauh mana perilaku dan keyakinan beragama mendukung toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap pembedaan. Hasilnya, nilai anti radikalisme dalam larangan penyampaian konten dakwah yang provokatif adalah mencegah penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Nilai toleransi dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah pluralis adalah untuk mempromosikan penghargaan terhadap beragama, keyakinan, dan pandangan, serta mendorong dialog antara agama. Nilai komitmen nasional dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara adalah menjaga keselarasan pesan dakwah dengan hukuman dan nilai-nilai negara. Akomodatif nilai kearifan lokal dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusivitas publik untuk memahami dan menghormati budaya serta norma-norma lokal dalam berdakwah dan menjaga harmoni sosial. Implikasi pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia mengacu pada upaya untuk mendorong paham agama yang toleran dan inklusif, untuk menginternalisasinya dalam fatwa-fatwa sosial keagamaannya. Poin-poin penting. Introduction. The main essence of the text in the digital-based social media is extensively used for Islamic dakwah activities, and these activities have gained global prominence, including in the Indonesia. However, to us, official media for dakwah can have both positive and negative implications. It is noted that dakwah context on social media offers carries various ideological motifs. The text also discusses common factor causing controversy in dakwah on social media, such as pragmatic expression to dakwah material and the loss of sensitivity company in the present, which can lead to social conflicts. The text highlights the response to this dakwah issue, including the
issuance of fatwa by the Provincial Majelis Ulama Indonesia in Java with service and code of ethics for Indonesia periods coding dakwah in the digital space. This fatwa emphasizes tolerance, preventing violence, and maintaining key principles. Penjelasan introduction ke dalam bahasa Indonesia. Inti utama teks ini adalah bahwa media sosial berbasis digital banyak digunakan untuk aktivitas dakwah Islam. Dan aktivitas ini telah mendapatkan pengakuan global termasuk di Indonesia. Namun penggunaan media sosial untuk dakwah dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ditegaskan bahwa konten dakwah di media sosial seringkali memiliki berbagai motif ideologis, juga membahas faktor umum yang menimbulkan kontroversi dalam dakwah di media sosial, seperti pendekatan pragmatif terhadap materi dakwah dan kurangnya kompetensi ilmiah pada pendakwah yang dapat menyebabkan konflik sosial. Teks ini menyoroti respon terhadap masalah-masalah dakwah ini, termasuk diterbitnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berfungsi sebagai kode etik bagi pendakwah Indonesia yang melakukan dakwah di ruang digital. Fatwa ini menekankan toleransi, mencegah kekerasan, dan menjaga sebagai prinsip-prinsip utama. Furthermore, the text point out the efforts to promote modern dakwah contact in the digital space alike with the mainstream of religious moderance endorsed by the Ministry of Religious of the Republic of Indonesia. Furthermore, the text point out that the efforts to promote modern dakwah context in the digital space alike with the mainstream of religious modern endorsed by the Minister of Religious of the Republic of Indonesia. In summary, the text explores the use of digital media in Islamic dakwah, the challenge in the process, and the efforts to promote modern and ethical concepts in the context. Selain itu, teks ini mencatat bahwa upaya untuk mempromosikan konten dakwah yang moderat di ruang digital berjalan dengan pengarusutamaan moderasi keagamaan yang didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian, menguraikan fokus dari studi kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi nilai modern Islam dalam fatwa dan menyebutkan penelitian sebelumnya yang mendukung keberadaan nilai-nilai Pancasila, moderasi keagamaan, dan dimensi sosial kenabian dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Secara keseluruhan, teks ini mengeksplorasi penggunaan media digital dalam dakwah Islam, tantangan yang dihadapinya, dan upaya untuk mempromosikan moderasi dan perilaku etis dalam konteks ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.